Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika Kota Semarang. Sobat matematika, pembahasan kali ini kita akan belajar materi bentuk aljabar yang meliputi unsur bentuk aljabar, operasi bentuk aljabar, dan pecahan bentuk aljabar. Sobat matematika, yang pertama kita akan pelajari adalah unsur-unsur bentuk aljabar. Apa saja unsur-unsur dalam bentuk aljabar? Sebelum kita memahami unsur-unsur bentuk aljabar, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf dan bilangan yang dipisahkan dengan operasi pada bilangan. Sebagai contoh, 2x, x plus y, 3x, min y plus 5, dan lainnya. Unsur-unsur bentuk aljabar yang akan kita pelajari meliputi 1. Koefisien, 2. Variabel atau dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan menggunakan istilah peubah, 3. Konstanta, 4. Suku. Bagaimana kita dapat mengenali unsur-unsur bentuk aljabar itu? Perhatikan bentuk aljabar berikut. Misalnya bentuk aljabar berbentuk 6x plus 7. Bilangan 6 dinamakan sebagai koefisien, kemudian x dinamakan sebagai variabel atau peubah, sedangkan 7 dinamakan konstanta. Bentuk aljabar 6x plus 7 terdiri dari 2 suku. Suku yang pertama adalah 6x, sedangkan suku yang kedua adalah plus 7. Dari bentuk aljabar ini dapat disimpulkan bahwa secara umum bentuk aljabar dinyatakan dalam AX plus B dengan ketentuan A dinamakan koefisien, X dinamakan variabel, dan B adalah konstanta. Sobat matematika, bentuk aljabar AX plus B ini terdiri dari 2 suku. Sebagai contoh, tentukan koefisien, variabel, konstanta, dan banyak suku dari bentuk aljabar berikut. Untuk menjawab permasalahan ini, nomor 1, koefisien variabel X adalah 7 karena bentuk aljabar 7x min 9 variabelnya adalah X, konstantanya min 9, sedangkan banyak suku ada 2 yaitu 7x dan negatif 9. Untuk soal nomor 2, koefisien variabel Y adalah 1 karena di depan variabel Y tidak ditulis bilangannya, itu menandakan bahwa bilangan tersebut adalah 1, sedangkan konstantanya adalah 17. Bentuk aljabar Y plus 17 mempunyai 2 suku, yaitu Y dan 17. Soal nomor 3, koefisien variabel X adalah 1 dan koefisien variabel Y adalah negatif 3. Bentuk aljabar X min 3Y mempunyai 2 variabel yaitu X dan Y, sedangkan konstantanya tidak ditulis, berarti menandakan bahwa konstanta bentuk aljabar X min 3Y adalah 0. Banyak sukunya ada 2 yaitu X dan negatif 3Y. Soal nomor 4,
Koefisien variabel X adalah 12 dan koefisien variabel Y adalah negatif 7. Sedangkan konstantanya adalah 10. Bentuk aljabar ini mempunyai 3 suku, yaitu 12X, negatif 7Y, dan 10. Sobat matematika, pembahasan selanjutnya adalah operasi bentuk aljabar. Untuk tahap pertama yang kita pelajari adalah penjumlahan dan pengurangan. Syarat dua bentuk aljabar dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah bentuk aljabar itu harus sejenis. Yang kedua, bentuk aljabar sejenis mempunyai ciri variabelnya sama dan sesama konstanta dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Sebagai contoh, bentuk aljabar 3X dan X adalah sejenis karena variabelnya sama. Bentuk aljabar 12 dan 21 juga sejenis karena sama-sama konstanta. Sedangkan bentuk aljabar 4Y dan 6 tidak sejenis karena 4Y mempunyai variabel sedangkan 6-nya merupakan konstanta. Dengan kata lain, tidak ada variabelnya. Yang keempat, bentuk aljabar 8X dan 9Y ini juga tidak sejenis karena variabelnya tidak sama. Sebagai bahan untuk memudahkan memahami bahwa variabel biasanya dilambangkan dengan huruf. Bentuk aljabar AX dan BX operasinya jika ditambahkan atau dijumlahkan, A dan B ditambahkan kemudian dilanjutkan dengan X. Untuk pengurangannya, AX dikurangi BX diperoleh dengan A dikurangi B, kemudian di hasilnya di belakangnya diberikan X. Untuk contohnya, tentukan hasil dari 23Y plus 9Y yang B 17M dikurangi 21M, C 4X plus 3Y. Untuk penyelesaiannya, yang A 23Y plus 9Y ini bisa ditambahkan karena variabelnya sama, yaitu sama-sama Y. Maka hasilnya adalah 23 ditambah 9 dulu, baru diikuti dengan Y. Hasilnya adalah 22Y. Untuk yang B 17M dan negatif 21M ini juga sejenis, maka 17M dikurangi 21M dapat diselesaikan. 17 dikurangi 21 hasilnya adalah negatif 4 diikuti dengan M atau negatif 4M. Untuk yang C 4X plus 3Y ini tidak dapat diselesaikan karena variabelnya berbeda. Operasi bentuk aljabar yang lain adalah perkalian dan pembagian. Syarat dua bentuk aljabar dapat dikalikan tidak memperhatikan bahwa suku-suku itu harus sejenis. Berarti boleh tidak sejenis. Yang kedua, pembagian bentuk aljabar dilakukan dengan menentukan faktor yang sama. Faktor yang sama ini kemudian dapat disederhanakan atau dengan kata lain dapat saling membagi habis. Berdasarkan definisi perkalian, yaitu perkalian adalah penjumlahan berulang, maka 3 kali Y dapat dinyatakan dalam bentuk penjumlahan berulang Y ditambah Y ditambah Y. Y ditambah Y ditambah Y disederhanakan menjadi 3Y. Jadi bentuk 3Y dapat juga ditulis 3 titik Y mempunyai arti 3 kali Y. Perkalian suku 1 dengan suku 2 dapat dilakukan dengan mengingat sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan yang telah dipelajari dalam bilangan bulat.
Misalkan hasil perkalian antara bilangan 7 dengan 3Y plus 4, maka dapat diselesaikan dengan 7 kali 3Y plus 4 dituliskan dalam kurung. Sehingga untuk mengalikannya adalah 7 dikalikan dengan 3Y terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan 7 kali 4. 7 kali 3Y hasilnya adalah 21Y, sedangkan 7 kali 4 hasilnya adalah 28. Untuk pembagian bentuk aljabar, perhatikan soal berikut. Misalkan 20X dibagi dengan 5, dituliskan dengan bentuk 20X.25, atau dapat juga dituliskan dalam bentuk pembagian dengan menggunakan lambang per, sehingga 20X dibagi 5 bisa dinyatakan 20X per 5. Hasil penyelesaiannya adalah 20X per 5 sama dengan 20X itu bisa dinyatakan 5 kali 4X kemudian dibagi dengan 5. Antara pembilang dan penyebut ada faktor yang sama, yaitu sama-sama 5, maka bisa saling membagi habis, sehingga 20X dibagi 5 hasilnya adalah 4X. Simpulan yang dapat diambil adalah bentuk A kali BX hasilnya adalah ABX, dengan catatan A dan B adalah bilangan, sedangkan X adalah variabel. Yang B, A dikalikan BX plus C dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat distributif, yaitu A dikalikan BX dituliskan ABX dan A dikalikan C ditulis AC. Sedangkan yang ketiga, ABX dibagi A dapat dinyatakan dalam bentuk pembagian dengan menggunakan per, maka ABX per A mempunyai faktor yang sama, yaitu A, sehingga hasilnya adalah BX. Pembahasan selanjutnya adalah pecahan bentuk aljabar. Pecahan bentuk aljabar adalah bentuk pecahan, dalam hal ini ada pembilang dan penyebut yang memuat bentuk aljabar. Artinya antara pembilang dan penyebut sama-sama berbentuk aljabar. Sebagai contoh, 2X per 3, 3X min 5 per 7, 6X plus 8 per X min 2, dan seterusnya. Permasalahan dalam pecahan bentuk aljabar berupa menyederhanakan pecahan bentuk aljabar dan operasinya. Artinya bahwa pecahan-pecahan bentuk aljabar itu bisa ditambahkan atau dikurangi atau dikalikan atau dibagi. Sebagai contoh, sederhanakan pecahan bentuk aljabar 2X plus 8 per 3X plus 2. Untuk menyelesaikan penyederhanaan bentuk aljabar ini, maka masing-masing suku kita tentukan faktor-faktornya. Untuk 12X faktornya adalah 4 dikalikan 3X, sedangkan 8 adalah 4 dikalikan 2. Oleh karena itu 12X plus 8 dapat dituliskan 4 dikalikan 3X plus 2 per 3X plus 2. Faktor yang sama adalah 3X plus 2, maka saling membagi habis, sehingga bentuk sederhana dari 12X plus 8 per 3X plus 2 adalah 4. Bagaimana penyelesaian bentuk aljabar ini? Yang A, 2 per X plus 4 per Y. 2 per X adalah berbentuk pecahan, sedangkan 4 per Y juga berbentuk pecahan. Dengan mengingat penjumlahan pecahan pada bilangan pecahan yang sudah pernah dipelajari, maka untuk menyelesaikan 2 per X ditambah 4
per Y adalah dengan cara 2 dikalikan Y dan 4 dikalikan X, sedangkan penyebutnya harus dikalikan X dikali Y. Oleh karena itu, hasil penjumlahannya adalah 2Y plus 4X per XY. Dengan cara yang sama, yang B, X per 4 dikurangi 3 per Y, hasilnya adalah X dikalikan Y dengan menyilang, kemudian 4 dengan 3 yaitu 12, karena di sini antara X per 4 dan 3 per Y itu adalah dikurangi, pemisah untuk XY dan 12 adalah negatif per 4Y, yaitu 4 dikalikan Y. Sebagai catatan, untuk mengoperasikan pecahan bentuk aljabar, yaitu berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, menggunakan aturan-aturan dalam mengoperasikan bilangan pecahan yang pernah dipelajari di awal pembahasan. Untuk memperdalam pembahasan Sobat Matematika, cermati soal dan pembahasan berikut. Selesaikan soal-soal berikut. 1. Penjumlahan antara 6X dikurangi 7 dan 8 dikurangi 2X. Soal nomor 2, pengurangan 12Y ditambah 8 dengan 5Y dikurangi 4. Soal nomor 3, hasil kali 9Y dengan 1 dikurangi 2X. Soal nomor 4, hasil bagi 24XY dikurangi 6Y dengan 6Y. Pembahasan untuk soal ini yang nomor 1, penjumlahan 6X min 7 dan 8 min 2X dapat dituliskan 6X min 7 di dalam kurung ditambah dengan 8 min 2X juga di dalam kurung. Kemudian kurung ini kita buka, hasilnya adalah 6X min 7 ditambah 8 min 2X. Kita cermati bentuk ini yang sejenis dikumpulkan. Yang sejenis adalah 6X dan negatif 2X, sedangkan min 7 dengan 8 juga sejenis. Maka penulisannya adalah 6X dikurangi 2X dikurangi 7 ditambah 8. 6X dikurangi 2X adalah 4X, sedangkan negatif 7 ditambah 8 hasilnya adalah 1. Soal yang nomor 2, pengurangan dari 12Y ditambah 8 dengan 5Y dikurangi 4 dapat dituliskan 12Y plus 8 dikurangi 5Y min 4, masing-masing dituliskan dalam kurung. Dengan membuka kurung, untuk yang 12Y plus 8 langsung dibuka, maka hasilnya adalah 12Y plus 8. Sedangkan membuka kurung yang belakang harus memperhatikan tanda operasi di depan kurung. Karena di depan kurung yang berisi 5Y min 4 itu adalah negatif, maka ketika kurung dibuka, tanda-tanda yang di dalam kurung harus berlawanan. 5Y tandanya positif karena di depan kurung adalah negatif, maka dituliskan negatif 5Y, sedangkan yang di dalam kurung tertulis negatif 4 dan di depan kurung ada negatif, maka hasilnya adalah plus 4. Dengan mengumpulkan suku yang sejenis dapat dituliskan 12Y dikurangi 5Y ditambah 8 ditambah 4. 12Y dikurangi 5Y adalah 7Y, sedangkan 8 ditambah 4 adalah 12. Untuk soal nomor 3, hasil kali 9Y dengan 1 dikurangi 2X dapat dituliskan 9Y titik 1 dikurangi 2X. Masing-masing bentuk aljabar itu dinyatakan dalam kurung. Hasil kali dapat diwakili dengan lambang titik. Dengan menggunakan sifat distributif, 9Y kali 1 adalah hasilnya adalah 9Y, sedangkan 9Y dikalikan negatif 2X hasilnya adalah
negatif 18Y kali X. Negatif 18 kali Y kali X dapat dinyatakan negatif 18YX atau negatif 18XY. Jadi hasil kali bentuk aljabar 9Y dengan 1 min 2X adalah 9Y dikurangi 18XY. Untuk soal nomor 4, hasil bagi 24XY dikurangi 6 dengan 6Y. Bentuk pembagian ini dapat dinyatakan dalam bentuk pembagian per 24XY dan negatif 6Y. Kita tuliskan faktor-faktornya. 24XY faktornya adalah 6Y dan 4X, sedangkan 6Y kita biarkan saja karena nanti suku yang pertama dengan suku yang kedua ada faktor yang sama, yaitu sama-sama 6Y. Maka penulisannya dapat dinyatakan 6Y dikalikan 4X dikurangi 1 per 6Y. Dengan memperhatikan pembilang dan penyebut ada faktor yang sama, yaitu 6Y, maka saling membagi. Jadi hasil bagi 24XY dikurangi 6Y dengan 6Y adalah 4X min 1. Sobat matematika, demikian yang dapat kita pelajari untuk bentuk aljabar. Mudah-mudahan sobat matematika mudah memahami, dan untuk memperdalam sobat matematika bisa cari literatur dari buku siswa maupun dari situs-situs yang berada di internet. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sobat matematika tetap semangat untuk belajar matematika, sehingga yang selama ini sobat menganggap matematika susah, jika ditekuni, jika dipelajari dengan sungguh-sungguh, insya Allah matematika tidak susah namun menyenangkan. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.